Hidup itu pilihan. Apakah kita memilih untuk tidur-tiduran di kamar sambil main HP, menikmati kenyamanan yang ada, atau justru kita memilih untuk bangkit, pergi menemukan kreativitas, menemukan karya-karya yang bisa kita kerjakan sesuai dengan potensi dan kualitas hidup yang ada di dalam diri kita. Hidup itu pilihan. Apakah kita memilih untuk berlari atau memilih untuk berjalan? Hidup itu pilihan. Apakah kita memilih untuk bergerak maju atau mundur? Kita tidak duduk berpangku tangan menunggu orang untuk membantu kita. Kita tidak duduk diam berpangku tangan menunggu orang untuk datang menolong kita. Saya teringat dengan pepatah kuno dari negeri Cina, negeri tirai bambu, berkata seperti ini: jangan engkau mengeluh miskin karena tidak ada yang akan memberimu uang. Jangan engkau mengeluh capek karena tidak ada yang mau membantu dan menolongmu. Jangan engkau mengeluh karena engkau kalah, karena tidak ada yang menginginkan engkau untuk menang. Dari kata bijak ini justru merupakan tamparan atau cambukan buat kita untuk berpikir panjang, untuk berpikir jauh ke depan, menemukan harapan-harapan baru yang sebenarnya Sang Pencipta sudah berikan buat. Justru banyak hal yang bisa kita temukan karena di dalam diri kita tuh ada kualitas, di dalam diri kita tuh ada potensi, dan Tuhan sudah karuniakan buat kita kemampuan untuk meraih impian, harapan, dan cita-cita seperti yang kita rindukan, seperti yang kita inginkan. Tetapi kadang kita tidak mampu meraih semuanya itu karena kita cenderung memilih untuk duduk diam, berpangku tangan, menikmati kenyamanan-kenyamanan yang ada, sehingga kemalangan, keburukan itu yang kita alami. Dan sekali lagi, saya memotivasi rekan-rekan, kawan-kawan semuanya, bangkitlah dari keterpurukan hidupmu, bangkitlah dari kemalangan hidupmu. Lihat yang ada di sekitarmu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jangan pesimis tentang situasi yang ada. Jangan pesimis dengan realita kehidupan yang kau alami, tetapi bangkitlah dari kemalangan hidupmu, bangkitlah dari keterpurukan hidupmu, mulai berpikir untuk melakukan sesuatu, mulai berpikir untuk tidak mau berdiam diri, mulai berpikir untuk tidak mau berpangku tangan, tetapi segera bangkit untuk berpikir tentang harapan-harapan yang belum engkau gapai, cita-cita yang belum engkau gapai. Nah, kalau kita berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan, dan pencapaian-pencapaian yang kita lihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau kita membandingkan diri kita dengan kehidupan mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita sepertinya mereka sukses. Apa saja yang mereka kerjakan itu selalu berhasil. Mereka mencapai impian dan cita-cita, harapan-harapan mereka. Itu bukan berarti bahwa ujuk-ujuk langsung jatuh dari langit. Ujuk-ujuk bukan langsung turun, bim saladut, ada kadabra langsung ada. Tetapi orang-orang yang menggapai keberhasilan, cita-cita, harapan yang hari-hari ini mereka nikmati dan alami, karena mereka melewati satu proses. Dan proses itu bukan proses yang gampang. Proses itu adalah proses yang sangat pahit. Proses yang sangat menantang mereka. Tetapi justru proses yang sangat pahit itu, mereka tetap taat, mereka tetap bertanggung jawab, mereka berkomitmen untuk tetap mengerjakan dan melakukan hal itu di dalam proses yang pahit itu, dalam proses yang tidak enak itu, dan pada akhirnya mereka menikmati apa yang menjadi impian dan cita-cita mereka. Mereka mengalami apa yang menjadi impian dan harapan mereka. Saya teringat juga dengan ada satu kata bijak seperti ini: jangan engkau memikirkan apa yang akan engkau tuai nanti, tetapi pikirkanlah apa yang engkau tanam hari ini. Jangan engkau pikirkan hasilnya nanti, tetapi pikirkanlah apa yang engkau perbuat hari ini. Jangan pikirkan pencapaian-pencapaiannya nanti, tetapi pikirkanlah apa yang engkau kerjakan hari ini. Dari sini saya menemukan kesimpulan bahwa kalau kita mulai berkomitmen dan belajar bertanggung jawab, kita mulai belajar taat dan setia dengan proses yang pahit, dimulai dari awal, saya meyakini bahwa satu kala nanti hasil atau pencapaian itu pasti akan kita alami, itu pasti akan kita rasakan. Jadi sekali lagi, supaya kita keluar dari kemalangan dan keterpurukan hidup kita, motivasinya sederhana. Hidup ini adalah pilihan. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan-kesempatan yang
Tuhan berikan buat kita. Jangan sia-siakan hari-harimu, jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan hidupmu. Mau sampai kapan kita terus menunggu orang menolong kita? Mau sampai kapan kita terus menunggu orang membantu kita? Karena bantuan dari orang itu sangatlah terbatas, pertolongan dari orang itu sangatlah terbatas. Karena itu, bangkitlah dari kemalangan hidupmu, bangkitlah dari keterpurukan, bangkitlah dari hanya sekedar duduk diam berpangku tangan menunggu orang membantu dan menolong. Ayo segera menemukan potensi, ayo segera menemukan kualitas. Tuhan menciptakan engkau untuk berkreatif, berkarya, mencapai hari depan indah penuh harapan. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat untuk menikmati berkat-berkat yang Sang Pencipta karuniakan buat kita, manusia terhebat yang ada di bawah kolong langit ini. God bless you.